Saya mau memberikan kesaksian di mana anak saya, Kairos namanya, bisa tampilin kali ya sambil bisa dilihat. Ya, Kairos artinya waktu Tuhan. Jadi saya mau memberikan kesaksian ini karena anak kami kena kanker leukemia tipe ALL. Jadi dokter memvonis anak kami terkena kanker ini dan kami sudah melayani 3 orang kanker, 3-3-nya meninggal. Terus tiba-tiba anak kami kena kanker leukemia. Saya punya istri hanya satu, nama memang Muhammad Subhan, tapi saya pengikut Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit dan memberikan amanat agung. Itu saya, Bapak Ibu. Keluarga masih di seberang, tapi sudah percaya Yesus, ibu saya. Itu istri saya yang cantik tadi, ini 2 anak saya, yang satu yang botak itu namanya Kairos, yang kedua namanya Noah Jacob Subhan. Nah ini, bisa lanjutin ini. Ini mukanya anak saya sebelum terkena kanker dan setelah kena kanker. Waktu kondisi ini terjadi, saya disuruh Tuhan untuk melihat muka anak saya. Saya bilang, ada apa di dalam muka anak saya? Terang-terang di situ nggak enak lihatnya dalam kondisi seperti ini. Tuhan bilang gini, lihat lagi. Saya perhatiin, sebelum ini berwarna, sesudah kena kanker itu tidak berwarna. Berarti karakternya Tuhan itu suka akan warna. Kalau nggak suka warna berarti ego keluar. Kalau ada di negeri ini pengen satu warna, berarti egonya yang mau keluar. Next, di rumah sakit di Jakarta, Medistra, saya jatuh di sini waktu saya gendong anak saya, Kairos. Dia bilang, papa kuat ya, Bapak Ibu. Saya bilang, ya, papa kuat. Di sini enggak, Bapak Ibu. Di sini mau hancur. Anak sakit saja itu rasanya nggak enak, ya, apalagi divonis kanker leukemia tipe ALL. Saya tanya dokter, dok, anak saya bisa sembuh nggak? Dokter jawabnya apa? Dokter bilangnya, kami usahakan. Saya bilang, Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Anak saya bisa sembuh apa enggak? Ada kanker survive, dia bilang gitu. Ada kanker yang sembuh. Saya bilang, Anda juga tidak menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah anak saya masuk di dalam kategori itu atau tidak? Dia nggak bisa jawab, Bapak Ibu. Kami bawa anak saya, bisa lihatin ini kondisinya. Buka Alkitab, gak bisa baca, Bu, Bapak Ibu. Pada saat itu momennya membuat otak saya gak bisa nurutin untuk baca. Tapi ada di sini, batin suruh bilang gini, kamu mau nyanyi gak, Subhan, buat saya? Saya bilang, dalam kondisi seperti ini Tuhan, saya harus bernyanyi buat Tuhan. Dan suara itu kencang sekali, Bapak Ibu. Lagu ini yang keluar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Manis, Bapak Ibu? Tidak manis. Proses kayak begini. Di samping anak saya itu ada orang India, itu pembatasnya horden itu meninggal, hemoglobinnya sama 3,2. Kairos bisa turun kencing, dianya enggak, meninggal, Bapak Ibu, anak itu depan kami. Jadi kami tinggal tunggu giliran meninggal, menunggu anak giliran meninggal. Nggak enak, Bapak Ibu. Saya bilang ini, Tuhan, nggak rasanya ini kenapa bisa seperti ini? Nggak enak, Tuhan. Mau baca Alkitab aja nggak bisa. Rasanya Tuhan nggak enak, tapi Tuhan bilang, nyanyi Subhan, nyanyi. Biarlah manis kau dengar. Manis apa, Pak? Enggak manis. Suruh nyanyi lagi. Karya terbesar, no. Tapi Tuhan suruh nyanyi, Bapak Ibu, suara tuh audible sekali. Kami bernyanyi dalam posisi ini. Saya sama istri pegangan tangan sampai bilang gini, Tuhan, kami serahkan anak kami, Kairos, di dalam tangan Yesus. Kami berdua mengatakan itu di tengah-tengah rumah sakit, Bapak Ibu. Itu dokter dengar saya ngomong seperti itu pada saat itu. Saya tahu, mungkin secara biologis anak kami, tapi ini anakmu Tuhan, kami serahkan, Bapak Ibu. Rasanya menyerahkan anak di dalam tangan Tuhan gak enak. Gak enak, Bapak Ibu. Tapi Tuhan suruh nyanyi. Bersamamu Bapa, sambil melihat ini, ku lewati
semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Gak enak Bapak Ibu. Bisa lanjut. Perutnya bengkak seperti ini. Dan dia teriak bilang, Bapak sakit. Dan kami harus bilang, Kairos kuat nak. Kairos kuat nak. Sakit. Kami tidak boleh nangis di depan anak kami. Karena dokter bilang hemoglobinnya akan turun. Next. Dia tiba-tiba kurus, tiba-tiba gendut, matanya ke dalam, cekung sampai orang kayak busung lapar, terus tiba-tiba perutnya ke dalam. Gak enak Bapak Ibu. Next, rambutnya botak. Kemoterapi yang membuat sel yang bagus dalam diri anak saya itu hancur juga. Mulutnya luka, dia harus dibuat satu untuk transfusi darah karena tangannya sudah hancur. Next, ini tangannya sudah hancur. Next lagi. Dan harus disuntik Bapak Ibu tiap hari 2. Nih suntikannya lebih dari 100 nih, satu kanan satu kiri. Terus lihat tiap hari kami melihat itu. Kenapa nggak berubah-berubah Tuhan situasi yang kami alami pada saat itu? Bisa next. Kami bertanya terus di ruang operasi, kami bernyanyi di sini. Harus lihat karya terbesar. Bagaimana karya terbesar dalam kondisi ini? Tapi Tuhan bilang nyanyi terus, puji, subhan, puji. Saya bilang Tuhan gak kuat. Terus harus bernyanyi karya terbesar. Bisa terus gambarnya. Lihat ini, ada cairan putih keluar. Siapa manusia yang bisa keluarin itu, masukin di dalam tubuh kita sebagai manusia? Siapa kasih tahu? Gak ada di sini yang bisa tahu selain Tuhan yang tahu. Dan harus bernyanyi seperti itu. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Yesusku. Harus seperti ini kami pada saat itu. Next Bapak Ibu. Kemo ini yang paling saya nggak suka lihat. Next. Mulut berdarah tiap hari, harus keluar darah itu di meja makan kami lihat. Dia maaf ya, dia pup Bapak Ibu, itu darah yang keluar. Kami tiap hari melihat itu. Dan dia harus bilang, Papa sakit ini, Papa muka tulangnya harus kami urut tiap hari jam 3 pagi kami harus gantian untuk bangun, untuk urut anak kami. Next. Tapi dia masih bisa seperti ini dalam kondisi leukemia. Saya bilang ini sama istri saya, yang sakit ini siapa? Kita apa dia? Proses yang kita lewati itu membuat kita jadi lebih dewasa ternyata. Next, happy. Hati yang gembira adalah obat. Next. Dia tiba-tiba gendut. Ini gendut bukan karena makanan, obat Bapak Ibu. Ini obat, dalam waktu 2 minggu bisa gendut. Terus botak, saya langsung botakin kepala saya pada saat itu. Dia bilang, Papa kita sama. Iya sama, sini enggak. Iya sama, sini enggak. Masih lihat situasi seperti itu. Next. Ini keinginan kami harus masuk kamar mandi untuk berdoa. Keinginan kami ini, supaya anak kami bisa bermain sampai besar. Next. Terus ini di ruangan juga kami bernyanyi. Dokter tiap kali kami bernyanyi, dia selalu mengeluarkan air mata. Gak percaya Tuhan Bapak Ibu. Dia keluarin air mata. Saya percaya hadirat Tuhan hadir di situ. Next. Pak Victor Faraktimela datang menjenguk kami. Dia gembala di GBI, di Delft, gereja di Delft, Belanda. Next. Saya bawa ini. Ini dokter bilang, ini tanda jumlah kemoterapi yang masuk dalam tubuh anak saya. Dan saya satu persatu harus masukin. Wah sudah banyak ya, rasanya nggak enak. Segini banyaknya, jumlahnya 100 lebih Bapak Ibu. Ini masuk dalam tubuh anak saya. Hari ini dokter datang. Di sini ada satu
tanda di mana dibilang ini hari birthday atau hari buruknya anak saya. Dia bilang birthday karena kenapa? Di hari itu Kairos bilang gini, papa, nee artinya tidak dalam bahasa Belanda. Dia bilang, nee papa, nee, Kairos sudah sembuh. Siapa yang ngajarin anak itu bilang kalimat sembuh dalam kondisi seperti itu? Dia bilang gitu, papa, Kairos sudah sembuh. Dokter bilang itu birthday-nya dia. No, saya bilang itu dia ketemu Yesus di situ. Pada momen itu Bapak Ibu, saya foto itu. Ini psikolog anak datang pada saat itu. Dia tanya, kenapa Kairos? Saya bilang ini, wah, dia habis tadi pagi, jam 8 pagi, habis doa sama kami langsung bawa ke rumah sakit. Sampai jam 6, dokter nggak ngapa-ngapain sama dia. Bapak Ibu tahu, begitu balik lagi, setelah berapa hari, 4,5 bulan, saya tidur berdua, dokter datang sama anak saya, Pak mau ambil sumsum tulang belakang untuk cek virusnya tinggal berapa persen. Dia cek, sejam dia balik, dia kasih tahu, Pak, leukemianya virusnya tinggal 1% Bapak Ibu. Sayanya nggak percaya. Saya telepon istri, saya bilang gini, sayang, tinggal 1%. Istri saya bilang, kenapa kamu nggak yakin? Apa yang nggak mungkin buat Yesus? Saya bilang, kita 3 orang meninggal depan kita sayang. Bisa ya? Cancer survive. Dokter bilang kan 2 tahun sampai 3 tahun. Nah itu kan rencana dokter, bukan rencana Tuhan. Nah saya boleh nggak cek lagi? Dokter datang, baru ngomong nih. Dokter datang, istri bilang, ngomong langsung sama dokternya. Saya belum ngomong, dokternya langsung bilang gini, Pak boleh nggak kami cek? Hehehe, kamu aja nggak percaya apalagi saya. Dia cek 2 kali Bapak Ibu. Dia balik lagi, dia bilang, Pak bukan tinggal 1%, 0% Bapak Ibu. Next. Ini dia sudah sembuh, dia sembuh Bapak Ibu. Dia sembuh. Ada videonya Bapak yang mukjizat. Habis yang mukjizat ada yang paling baru yang cuma 5 detik itu. Yang mukjizat dulu, yang mukjizat. Kami banyak belajar dari proses ini. Ini, coba lihat. Siapa yang bisa masukin itu? Air. Kental, putih. Kalau bukan Tuhan. Kami bernyanyi, dia ajak dance dokter. Itu selang ke dadanya itu. Orang datang untuk lihat. Saya ajak dia jalan setelah sembuh.